positif apa Pak? Sampean ini guna ya. Nah guna nempel sampai nama kembali ambil. Nah, di situ gua muntah darah. Itu posisi abang mau ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Gua buang air, tapi itu darah. Bukan kotoran yang keluar. Mohon maaf ya, bukan kotoran. Buang air besar. Iya, tapi darah. Gua ngerasain badan gua itu kayak bengkak-bengkak, terutama di mata. Sebelum maghrib ini. Iya, gua ngalamin. Asar berarti. Sebelum ba'da maghrib lah. Sebelum maghrib lah intinya. Gua ngerasain mata gua bengkak. Gua melihat bayangan hitam, nggak cuma satu, tapi banyak mengelilingi saat proses pengobatan. Gua suruh semedi. Jadi di tengah-tengah itu kan kolam nih, bukan kolam ya, kita bilang sendang lah ya. Itu ada bebatuan kan. Nah di batu itu ada salah satu batu. Posisinya di Yang tengah. bukan ya dibilang tengah juga nggak terlalu tengah, intinya udah dipatok. Kamu kalau ada batu suruh berdiri di situ. Ya, hari-hari ini teman-teman ada siapa Abang? Abang Api. Ada Abang Bang Rafi di sini malam ini, ada gua juga dan ada Bang Pesoy, Bang Yosep. Ngapain sih Bang? Kayak gini-gini tuh biasanya kita. Kalau kita udah kumpul sih biasanya kita ngobrolin hal-hal horor. Walaupun sebenarnya nggak horor sih, maksudnya cerita-cerita yang memang berkaitan dengan hal gaib yang kita nggak pernah temui. Kita nggak pernah temui dalam arti kayak nggak selalu menemui, lebih tepatnya gitu. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber. Dia bakal cerita sih. Bakalan cerita tentang hal gaib, mistis lah ya. Mistis. Nah, mistis lah jatuhnya ya. Hal mistis yang memang ini terjadi di pengalaman dia secara langsung. Dia bakalan cerita pengalamannya, kenapa dia bisa begitu. Jadi Ya, ada abang Mas kita. Bayu. Halo. Coba diperkenalkan dulu Bang. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah saat ini kabar sehat. Kabar sehat ya. Iya. Dengar-dengar Mas Bayu datang sini punya cerita nih. Cerita-cerita yang menyeramkan dan nggak menyeramkan. Kalau dibilang menyeramkan sih bukan cerita horor yang kayak hantu atau cerita-cerita horor di tempat apa penampakan, bukan ya, tapi lebih ke cerita pengalaman yang orang yang tadinya nggak tahu nih, nggak paham nggak paham akan hal itu, ya mungkin bisa gua kupas supaya bisa gua ceritakan supaya orang tuh bisa waspada dan setiap kita kemanapun tuh harus tetap hati-hati lah. Oh, ini orang yang nggak tahu itu sama kayak hal-hal dokter juga nggak tahu nih penyakit atau apa nih kayak gitu. Kalau disangkut pautkan dengan hal medis, dokter tidak akan tidak akan percaya, dalam arti hal-hal seperti itu tuh tidak akan masuk kalau di dunia medis ya. Gitu. Oh, berarti bisa dibilang Abang ini mau ngebawain cerita yang di luar nalar. Betul, yang gue sendiri pun yang tadinya juga gue orang yang cuek ya. Tidak mempercayai. Ya bukan tidak meyakini gitu, maksudnya gue orang yang cuek. Tapi karena gue pribadi yang mengalami hal itu, akhirnya gue jadi lebih waspada dan berhati-hati. Menjadi salah satu korban. Betul. Jadi salah satu korban. Gue pribadi merasakan itu dan bener-bener kalau buat orang-orang yang cuek akan hal gaib itu, ya biar supaya mengerti lah, maksudnya biar supaya sering menghormati, sering menghargai. Jadi cerita ini dimulai dari mana sih Bang? Biar kita bisa lebih. Jadi pada awalnya gue mau menceritakan ini, awalnya itu gue pindah domisili dari Jakarta ke Jawa Timur untuk
ya mencari rezeki lah di Jawa Kegiatan Timur. kerja. Betul. Jadi kerja di sana. Tepatnya di daerah Sidoarjo ya. Saya sebutin kota ya, kota Sidoarjo, Jawa Timur. Itu bertepatan sebelum adanya COVID waktu itu. Itu fine aja Berarti sih. sekitar 2017-2018. Enggak dong, 2019 Oh, tepatnya. 2019. 2019 gua hijrah pindah ke Jawa Timur. Ya awalnya sih yang gue cerita tadi, yang gue bilang tadi ya, awalnya saya datang ke sana dengan tujuan hanya untuk bekerja, mencari rezeki, mencari kawan baru, teman baru, lingkungan, suasana baru, tanpa memikirkan hal-hal yang negatif gitu. Karena memang pada dasarnya kita kan bertamu nih, Iya. kita kan ke kota orang, dari sebuah kota ke kota kan kita bertamu, assalamualaikum gitu. Iya, benar. Dengan memang pasti dong niatan kita baik, nggak mungkin kita datang ke kota orang, bertamu ke tempat orang kita langsung arogan gitu kan. Ya, gue meyakini bahwasanya gue nggak ngapa-ngapain gitu dan niat gue hanya bekerja kan di sana. Ya singkat cerita bekerja gue dengan normal lah di sana. Bekerja dengan normal ya sudah mendapatkan satu dua orang, 3 sampai banyak orang yang berteman dengan saya dengan gue gitu kan. Masih enjoy, fine. Kita ya bekerja normal, kehidupan sehari-hari biasa aja gitu. Lalu? Nah, singkat cerita di tahun 2021 ini puncaknya setelah COVID itu berakhir. Jadi memang ada sedikit permasalahan lah pada saat itu. Di suatu pekerjaan ini. Betul. Karena memang zaman COVID ini kan perusahaan kan move on itu kan sulit. Oh iya, banyak PHK. Betul. Dan banyak yang goyang juga, banyak tutup tikar juga kan. Ya, belum tikar, keuangan dari perusahaan juga menurun, penjualan ataupun Ya, nah di sini PHK tuh besar-besar. ada beberapa. Di sini kita ada bikin perkumpulan ya. Perkumpulannya yang awalnya membahas tentang nasib. Bagaimana nih nasib kita di perusahaan ini gitu. Karena kita tidak ada jaminan hukum, kita tidak ada pelindung hukum seperti itu kan. Nah, Karena kita perusahaan juga lagi proses pembuatan juga di situnya. Betul. Posisi. tapi kita tetap sebagai karyawan ketar-ketir juga dong. Ketar-ketir Ya, dalam arti suatu saat dan suatu kapanpun kita bisa Tapi diberhentikan. mungkin bukan abang aja sih, mungkin semua orang pas COVID itu, semua perusahaan itu pasti karyawannya ketar-ketir. Semua, memang semua perusahaan bukan hanya tempat gua kerja dong ya, tapi di semua perusahaan. Makanya kita awalnya cuma niat itu untuk membuat kayak suatu badan hukum lah, seperti itu. Tapi yang gue mau ceritakan bukan ke ngarah ke saya. bukan ngarah kita mau Ini. begini ya. Ini supaya ngerti aja kayak gimana. Jembatannya Betul, karena awal terjadinya dari situ. semacam kayak ikatan buruh gitu ya. Ya betul, tapi kita nggak membahas tentang itu ya, tapi lebih ke apa yang saya alami Ya, setelah yang dialamin di situ di dunia hal gaib lah, gaib mistis lah ya. Nah, situnya. itu berkaitan karena gua mulai mendapatkan hal-hal yang di luar nalar ya setelah adanya sekumpulan orang ini. Ya betul. Yang awalnya gue juga tidak mempercayai hal-hal itu ya. Ya mulai kayak dibuat sakit, kayak dibuat kita malas bekerja, terus kayak dibuat dari rumah semangat nih. Kita dari rumah semangat untuk bekerja nih, udah rapi dah. Tapi sampai kantor kita tuh dibuat kayak lemes, dibuat kayak orang yang nggak punya tenaga seperti itu, kayak gitu. Tapi linglung nggak kayak gitu nih? Kalau linglung sih enggak ya, cuman badan ini dirasa nggak enak aja gitu, kayak ya kalau pikiran orang normal, orang awam sih ya kayak sakit lah ya, kayak orang-orang sakit, entah itu sakit kurang tidur atau mungkin kurang istirahat Cuma atau kurang fit aja gitu. ya betul. Tapi pada mulanya gue juga berpikiran seperti itu. Ketika gue merasakan suatu hal yang gak enak di tubuh gue pikir gue cuma sakit gitu kan. Gue cuman kayaknya kurang istirahat aja nih. Karena proses kadang kan perpindahan itu pasti bakalan ada proses kayak adaptasi alamnya, mungkin abang mikirnya ke situ kali ya. Betul. Jadi ini udah berbeda. Ini kan udah jelang dia bekerja 2019. Terus masih COVID lama, 2021 ini mulainya gitu. Kalau orang normal itu kita berpikirnya mungkin gue sakit gitu. Entah itu gue kurang tidur, entah itu apa mungkin kena gejala-gejala tifus kan seperti itu. Cuman hal-hal itu tuh datangnya tuh nggak berlarut gitu, kayak ada waktu-waktunya gitu. Iya. Kadang normal, kadang sehat, kadang sehat ya normal, kadang drop kayak gitu. Padahal dengan kondisi fisik yang memang baik-baik aja sebelum berangkat. Tapi memang jujur aja. Hal itu nggak gue pikir sama sekali.
ke bagian mistis ini. Betul, gue nggak pikir kalau memang ada gangguan-gangguan dari hal-hal yang di luar dari medis gitu. Dan gue masih merasa cuek, gue masih merasa gue bisa beraktivitas seperti biasa. Nah puncaknya ketika gue mengalami yang benar-benar down. Ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum gue cerita yang lebih lanjut, bisa buat lebih rileks nggak? Boleh dong, boleh ngerokok, Boleh. ngopi. Korek ini korek. Boleh. Nah jadi yang gue alamin tuh Mulai drop banget. mulai gitu. drop banget itu di pas tahun 2021. Gue inget banget itu di Awal bulan-bulan tahun. itu setelah Lebaran kalau nggak salah. Tapi Berarti sebelum pertengahan masuk ke akhir gitu ya. Lebaran 2021 itu kalau nggak salah di bulan Juni, Iya, pertengahan. Juli lah. Gue merasakan sebelum hal itu. di situnya bang, abang sebelum ngedrop parahnya kan ada yang di beberapa hari itu kan ngedrop nih. Ngerasa gak enak. Oh, yang ngerasa nggak enak badan itu ada jam-jam berapanya nggak yang kayak gitu? Biasanya kalau yang gue alami itu sebelum maghrib Heeh. itu pasti gue udah ngerasa badan itu rasanya nggak enak, Apa panas. kerjaan ini 3 shift? Oh enggak, gini loh. Pekerjaan ini dari pagi sampai sore, tapi drop itu nggak mesti harus di pabrik sebenarnya. Kayak di rumah pun gue mengalami hal yang ngedrop kayak sebelum maghrib. Setelah pulang kerja itu ya. Betul, karena kan maghrib ini kan orang-orang emang wayahnya untuk istirahat ya, untuk ibadah, untuk istirahat. Makanya gue sempat berpikirnya mungkin ya karena kecapean kerja. Benar. Tapi terkadang juga di jam-jam tertentu kayak siang menjelang asar itu juga merasakan hal-hal yang nggak enak. Gitu. Mulai ngedrop lagi di situnya. Iya, mulai lemes. Ngedropnya sih paling cuman lemes, kayak badan itu cuman pengennya tuh pulang aja gitu, pengen tidur aja gitu. Nah terus habis itu gimana tuh? Nah itu puncaknya ya ketika pas tadi tuh setelah Lebaran, Lebaran 2021 Juni, itu Juli. merasakan hal yang bener-bener yang nggak gue duga sebenarnya. Kayak badan ini mulai panas, sering panas dalam, di dalam ini sering panas, terutama di dada, di perut. Tapi yang paling lebih sakit menurut gue itu di bagian kaki sih. Jadi kaki itu berasa kalau untuk aktivitas tuh kayak ditancap-tancap duri. Oh berarti posisi mau jalan juga kayak. Betul, di bagian betis. Di bagian betis. Oh, bagian betis. Iya, tapi gue pikirnya waktu itu cuman kayak kram gitu, kayak ini paling cuman karena gue nggak sering olahraga gitu. Nah, tapi gue bawa olahraga kan di sana juga, setiap gue liburan atau gue lagi santai gue coba olahraga, lari-lari sore atau lari pagi. Itu buat gerak yang berlebihan capek itu sakitnya bukan main, men. Nggak kayak seperti biasanya. Iya betul, makanya sampai ada yang bilang teman, lu kena asam urat mungkin gitu. Masih bisa dilogikain. Iya, masih bisa dilogikakan gitu kan. Oh iya, mungkin gua asam urat, makanya gua ngurangin makanan-makanan yang sekiranya menimbulkan asam urat. Iya. Tapi masih tetap berjalan itu, sakit itu. Sampai berapa lama Kurang lebih ngerasain sakitnya? 2 minggu sampai 3 mingguan. Barulah di situ gua bilang ke teman gua, ketika gua kerja sakit, sorenya gua bilang, temen gua kebetulan di sana ada yang bisa pijit. Oh, bisa ngurut. Bisa ngurut. Dia juga lulusan pesantren juga ya di Jawa Timur, dan kebetulan di satu pabrik sama gua untuk minta tolong. Boleh disebut nama? Boleh silakan. Namanya itu Muhammad Atoilah. Dipanggilnya Ato ya. Kebetulan kita ngobrol lah sebelum pulang kerja tuh. Saya ngobrol, Tok, nanti sore atau habis maghrib boleh nggak ke rumah? Kenapa mas? Ya kita pakai bahasa Indonesia ya, karena kan komunikasi saya di sana, gua di sana waktu itu kan menggunakan bahasa Jawa. Kenapa mas? Dia bilang, minta tolong lah, lu kan bisa mijit nih, badan gua akhir-akhir ini kurang enak, mulai dari tangan, kaki, perut, punggung, bahu, segala macam, leher tuh sering suka sakit. Oke siap, nanti aku tak datang ke rumah, paling habis sisa. Dia bilang sekalian nanggung kalau maghrib kan mau isaan katanya. Di Jawa Timur tuh anak-anaknya memang gua akuin dia rajin ibadah, makanya apapun itu dia menyempatkan untuk ibadah dulu. Termasuk teman-teman gua di pabrik ini memang kuat-kuat lah ibadahnya seperti itu. Dan di akhirnya tuh jam 7 atau setengah 8 kurang lebih itu datang dia. Gua udah nungguin dia datang Ke mana? ke kontrakan tempat gua tinggal dulu di sana. Oh berarti kontrak di sana bang dulu. Betul, di sana saya Nggak ada kontrak. mes kayak gitu. Biasanya kan kalau apa? Sebenarnya di pabrik difasilitasi mes, cuman memang setelah Covid berlalu mes itu ditinggalkan sama kita orang lokal. Kurang nyaman kali mungkin ya. Karena memang mes itu gabung buat nyatu gitu sama orang Tiongkok juga gitu. Jadi kita nggak bisa lah gabung. Biar lebih aman lah untuk di Ya, kopinya di situ. makanya kita setelah di masa PPKM berakhir kita
pulang masing-masing, ada yang ke rumah ya, gue yang ngontrak ya kembali ke cerita. Atau ini Datang ke kontrakan seperti permintaan minta tolong gue untuk pijit. Dia diurutin badan biar agak lebih enak. Betul. Dia proses pijit tuh dari mulai bawah atas sampai ke kaki. Ada yang membuat gua selalu bertanya-tanya setiap dia ngurut. Ke si Selalu, Ato ini. iya, setiap ngurut bagian yang sekiranya menurut gua sakit, dia selalu mual. Mual yang kayak mau muntah gitu. Sampai dia beberapa kali juga jeda. Semacam kayak orang kalau ngerokin kan ada yang kayak Dianya yang ngeluarin angin ya. gitu. Atau Kalau orang ngerokin kan kayak ngeluarin air. Iya. Air lagi, angin. Tapi kalau temen gue itu nggak, ketika gue ngeluh tolong tangan kiri gue itu sakit. di sini sakit ya. Dia pijit, tapi dia bukan yang kayak gitu, bukan kayak orang sendawa, tapi kayak kayak mual yang ditahan gimana sih? Iya. Nah, sampai gua pun yang dipijit selalu berkali-kali bertanya gitu. Lu kenapa toh? Mijit, kalau mual ke kamar mandi dulu, sempat gua bercandain seperti itu, dia bilang, "Oh, nggak apa-apa Mas, sudah santai aja." Tapi dia tetap ngurut. Dia sampai bilang, "Udah sampai relax aja, nggak usah banyak tanya. Saya ini cuman paling masuk angin, atau tadi karena perjalanan dari rumah, dari kampungnya dia ke tempat kontrakan kan memang agak jauh. Lumayan lah jaraknya, jadi mungkin kena angin kata dia. Lanjut proses pemijetan itu sampai ke kaki. Nah, di situ yang membuat dia agak aneh gitu. Suatu Perasaan abang bukan perasaan gua, perasaannya dia yang sebagai pemijit gua tuh merasa aneh ketika dia megang Saat ngurut bagian kaki ini merasa ada janggal. Betul, ada janggal. Tapi dia masih diterusin sebelum dia bilang apa-apa ke gue gitu. Nah, seketika dia pindah ke kaki kanan, dari kaki kanan ke kaki kiri, masih tetap tuh terus mual-mual. Sampai akhirnya Mas kalau bisa tidurin aja. Cuman itu dia yang bilang. Kalau sampean, kalau orang Jawa kita sopannya gitu, kalau yang lebih tua, kalau sampean mau istirahat tidur sambil merem nggak apa-apa, tetap saya pijit. Tapi tetap ya, namanya kita ada tamu, ada temen ya kan, masa kita tinggal tidur kan, kita udah minta tolong ya. Akhirnya dan nih selesai nih, memijit udah selesai. Kita ngopi di ruang tamu. Jadi kontrakan gue tuh modelnya ada ruang tamunya. Habis gue pijit, ada ruang tamu di situ, kita ngopi ngerokok bareng lah. Awalnya cuma membahas masalah kerjaan, terus membahas masalah ya nongkrong di sana gini-gini. Tiba-tiba dia nyambung ngomongan. Sampean harus hati-hati, dia bilang. Loh, kenapa? Gue bilang, emang aku ada masalah apa gitu kan? Masalah kalau di Jawa juga, emang aku ada masalah apa? Enggak, aku cuma pesan Mas ke sampean waktu itu. Harus hati-hati. Spontan dia ngomong gitu maksudnya. Gue juga nggak tahu awalnya maksudnya apa dia bilang harus hati-hati, karena gue merasa gini, selama gue di Jawa Timur jujur gue nggak pernah merasa punya musuh atau menyakiti orang. Tapi ya nggak tahu ya, namanya orang kan. Terkadang tindakan kita tuh membuat orang entah itu nyaman atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi intinya orang kita nggak tahu. Dalam pribadi gue selama tinggal di Jawa Timur gue nggak pernah menyakiti atau mungkin memusuhi orang, atau mungkin gue mukul orang, atau mungkin gue nyentil orang, gue nggak pernah. Tapi tiba-tiba teman gue bilang seperti itu, bikin penasaran dong. Bener nggak ketika ada teman yang kesehari-harian itu, daripada nanti gue kepikiran, gue tanya maksudnya hati-hati gimana nih Mas? Jadi gini Mas, bahasa di sana jadi gini, jadi begini maksudnya. Aku merasakan hal yang gak enak sama sampean. Saya pikir gak enak hati. Loh, gak enak kenapa sama aku? Loh, bukan sama sampeannya. Karena habis abang tadi karena habis pijat apa kayak gitunya. Gak enak dengan hal-hal yang lain. Langsung dibilang dia kayak gitu. Betul, langsung ditembak begitu. Hal yang lain itu gimana toh maksudnya? Tolong kasih penjelasan yang lebih detail. Aku nggak ngerti gitu. Dan kondisi abang yang nggak berpikir ke sana. Betul. Gua pribadi nggak pernah sih selama apapun berpikir yang hal seperti langsung apapun. Ya. Karena abang juga tadi mikirnya di situ gua nggak ada musuh, nggak ada penakutin orang di situnya. Akhirnya dia cerita ada hal yang nggak wajar Mas sama sampean ini. Terus dia juga menyarankan untuk diperiksakan. Ya gue bantah dong. Ke dokter atau? Iya. Enggak, awalnya dia bilang diperiksakan toh. Tanpa dia bilang gue harus ke psikiater atau ke dokter atau kemana, dia nggak jelasin tuh ya. Gue nggak bantah lah. Selama ini gue kalau nggak enak badan gue selalu periksa kok ke klinik dokter. Dia langsung buka omongan seperti itu, dia langsung nembak. Bukan itu yang saya maksud, bukan harus periksa ke dokter, ke orang pinter dia bilang gitu. Nah, emang aku kenapa gitu? Harus ke orang pinter, ya kan? Ya udah, itu saran dari saya.
Tapi pas abang tahu dia bilang orang pinter nih. Nah posisi abang gimana nih pas denger yang kayak gitunya? Jujur gue shock. Shock dalam arti kenapa? Ya kenapa? Gue nggak sempet kayak, kenapa kok gue harus ke orang pinter? Apa ada yang salah di ini gue kan? Cuman jujur pada saat itu masih belum gue hiraukan ya, belum gue hiraukan dalam arti masih, oh ya udah terima kasih toh. Kalau memang udah dikasih masukan, insya Allah nanti kalau memang ada waktu, gue akan menyempatkan nyari orang pinter di dekat daerah sini yang bisa ngebantu nyari solusi lah. Maaf sebentar gue potong. Si Ato ini bisa bicara bahwa ada hal janggal dari badan abang tuh karena faktor apakah dia memang punya kelebihan atau Kalau yang gue lihat ya, kalau yang gue lihat si temen gue si Ato ini, karena dia kan lulusan pesantren ya. Dan pesantren di Jawa Timur tuh nggak cuma hanya pesantren-pesantren yang ada juga yang pesantren juga mempelajari hal-hal seperti itu, dalam arti hanya untuk sekedar tahu. Mungkin dari dia megang atau mungkin merasakan badan gua ya, ini Terkontak asumsi atau gua ya, terkontak atau gimana, mungkin dia merasakan bahwasanya ada yang aneh di hal ini. cuman karena kecapean atau apa. Karena memang temen gua ini juga ngajinya kuat, sholatnya kuat, jadi dia bisa merasakan gitu sekelilingnya ada apa, mungkin ada hal-hal yang tidak enak gitu lah. Oke. Boleh Nah. lanjut. Singkat cerita teman gue ini pulang dengan masih di pikiran gue nih ada apa dengan gue. Masih kepikiran di situnya. Nah terus akhirnya dia pulang, istirahatlah gue. Gue istirahat sekitar jam 10 kalau kurang lebih jam setengah 10 atau jam 10 Malam. itu badan gue menggigil hebat. Itu posisi malam. Setelah diurut sama dia Iya. di hari yang sama. Di hari yang sama itu badan gue menggigil hebat, panas tapi nggak berkeringat, tapi menggigil. Kayak orang kalau kita bakar api unggun atau apa Ya, terpapar jadi itunya. mungkin kalau kalian pernah ngerasain ya, kita kalau misalkan bakar api unggun, tapi kita ada jarak dari api itu, nah kita merasakan hawa panasnya itu. Seperti itu yang gue rasakan pada saat itu. Tapi gue masih positif, belum ada kepikiran untuk ke hal-hal yang lebih yang si atau ke negatif itu. Dan tetap periksakan diri gue, tetap ke klinik. medis. Karena kebetulan kontrakan gue sama klinik itu dekat. Diperiksakan ke medis ini, diperiksalah seperti biasa tensi darah, terus diperiksa pakai teleskop seperti itu nanti. Dokter menyatakan gue sehat, tensi darah normal segala macam. Akhirnya ya udah dikasih obat lah, paracetamol, mungkin hanya Untuk panas, obat, untuk menurunkan panas. Minumlah gue obat ini. Pulang dari klinik gue minum obat, istirahat. Dan hal itu terjadi nggak di jam 10-nya. Kejadian yang mistisnya ini lagi. Iya. Nah, Di hari yang ini juga, di malam ini juga, itu sekitar pukul jam 2, jam 3 menjelang subuh. Itu badan gue merasakan hal yang bener-bener nggak diduga itu. Dada saya panas, perut, terus badan itu padahal habis diurut nih. Itu sakitnya luar biasa, kayak bener-bener, waduh kenapa nih gue gitu. yang tadinya cuman kayak meriang doang. Iya. Kayak Ke badan-badan juga. Gue juga sampai sempat mikir, aduh apa jangan COVID ini ya kan gitu. Karena ke klinik udah, gue larilah ke rumah sakit 24 jam. Rumah sakit 24 jam. Gue bilang sama dokternya, saya minta dicek darah. Saya takut ada penyakit dalam nih. Tapi konsul dulu apa yang Iya, apa yang gue rasain, gue konsul ke dokter itu ya kan. Oh ya udah Pak, boleh. Nanti kita akan ambil darah untuk dicek. Tapi agak lama prosesnya karena ini kan pukul 3 ya, pukul 3 malam, jadi menunggu, nggak bisa langsung jadi karena orang labnya kan juga terbatas namanya, mungkin shift malam ya. dan mungkin lagi sibuk Oh, juga. di malam itu juga langsung. Iya, langsung malam itu juga. Malam itu juga langsung dari klinik pulang masih merasakan lebih parah, berangkat lagi langsung ke rumah sakit. Iya, karena memang gua sebelumnya nggak pernah merasakan kayak gitu. Jadi kayak Was-was terus kayak kepikiran takut kenapa-napa. ya intinya gua memastikan dulu nih ke dokter untuk memastikan kondisi badan itu ada mungkin takutnya ada penyakit dalam, Oke. ada mungkin takutnya gua gejala tipes atau ada demam berdarah ya kan, seperti itu. Karena memang kan nyamuk juga kan berpengaruh, takutnya seperti itu awalnya gue pikir. Takutnya COVID kan, posisi lagi COVID juga. Betul. Akhirnya tes darah, keluar hasil darah. Keluar hasil darah itu sangat bikin gue shock juga. Dokter bilang gue gak kenapa-napa, hemoglobin darah bagus, terus segala macam darah itu, maksudnya
Apa yang gua cek itu nggak ada penyakit dalam lah intinya. Normal semua. Normal. Tapi Semua nggak ada normal. diponis kayak ke posisi COVID kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi dokter menyatakan kamu sehat, kamu normal. Dari hasil check up darah ini. Iya. Terus gimana? Oke. Setelah itu pulanglah dari rumah sakit, istirahat. Apapun yang terjadi, gue harus istirahat malam ini karena gue besok kerja. Tapi kalau di situ kan posisinya lu kan masih berlogika nih Bang ya, masih di batas nalar lu lah gitu kan. Pas lu udah dapat hasil darah itu yang nggak kenapa-napa, lu ada mikir aneh-aneh nggak gitu atau? Belum sih. Oh masih belum. Belum. Oh, masih logika Tapi- logika masih main. Iya, tapi maksud gue tetap di perjalanan gue pulang di naik motor ini sambil gue menahan rasa sakit, itu sempat juga sih terngiang apa yang dikatakan teman gue ini bener gitu. Langsung percaya itu. Iya, ke orang yang disarankan orang pintar itu belum ada Cek ke situ. non medisnya Iya. apakah ada hal ganjal atau enggak? Iya, itu belum. Oke. Sampai di rumah, gue istirahat. Yang gue bilang tadi, gue paksakan harus tidur, harus istirahat karena besok gue kerja. Apapun yang terjadi gue kerja. Nah, istirahatlah gue tuh. Dan lo mau tahu apa yang terjadi di pagi harinya ketika gue bangun dan gue mau biasalah orang bangun mau mandi buat kerja. Iya. Ya. Di situ gue muntah darah. Itu posisi abang mau ke kamar Di mandi. dalam kamar mandi. Dan itu nggak ada tanda-tanda gue mau muntah Mual darah. atau apa? Nggak mual. Tiba-tiba aja gitu. Cuman memang efek panas dari malam masih terasa ya kan. Akhirnya gue mau mandi, ya itu dia Dan itu lu yang lu muntahin darah semua. darah. Tapi posisi badan abang Darah ada tadi- sedikit, darah ada sedikit menggumpal. Kayak reak gitu ya, kayak Betul, lendir gitu tapi darah. betul. Tapi posisi badan abang yang tadinya kan di abis api itu kan masih ngedrop ya, masih panas. Tapi posisi yang pas mau mandi itu abis bangun itu udah enakan, Masih dengan posisi yang sama dengan malam itu, nggak Dengan rasa berubah, yang sama. nggak berubah kondisinya. Sampai itu juga apa namanya? Tadinya gue udah mau izin untuk kayak gue nggak mau kerja lah, Istirahat Karena full ada- rest. mau gitu ya. istirahat, mau rest benar-benar. Tapi berhubung gue punya tanggung jawab ya kan, dan gue juga punya janji sama teman-teman mau ada rapat pada saat sorenya itu. Oke. Rapat si buruh ini. Iya pokoknya rapat perkumpulan organisasi gue di tempat kerja itu ya. Gue paksakan harus datang karena memang ada hal penting yang mau disampaikan sama ketum lah pak, Iya, iya. ketum dari ini. Itu yang gue nggak nyangka gue muntah darah. Padahal malamnya ngecek pun normal. Normal. Ada apa. Banyak Bang. Ya kurang lebih banyak lah. Gimana sih kayak orang muntah? Tapi gue waktu itu gue muntahin di kloset. Oh, langsung Iya, nggak kelihatan lah banyak apa enggak gitu ya. Itu yang gue alami, gue muntah darah. Tapi tetap abang maksakan untuk jalan kerja untuk hari itu. Jalan kerja pun dengan masih pikiran kenapa gue muntah darah. Terngiang-ngiang. Iya, apa yang gue alami gitu nih. Kok bisa-bisanya yang gue biasa normal muntah darah. Sampai gue berpikir, oh karena gue muntah darah gue stop dulu. Hari itu gue stop ngerokok dulu. Untuk beberapa hari gue stop ngerokok. Oke, berarti lu masih kaitkan dengan pola pikir lu yang ini masih masalah medis gitu. Iya, Oke. belum ada yang benar-benar yang meyakinkan atau benar-benar gue kena apa gitu. Belum. Ya itu, akhirnya gue berangkat ke tempat kerja. Di tempat kerja itu udah gak karuan deh rasanya, pokoknya rasanya badan ini sama kondisi itu udah benar-benar gue paksain, benar-benar gue paksain. Sampai akhirnya gue itu di sekitar jam istirahat lah gue ambruk. Tiba-tiba gue ambruk. Ambruk dalam arti pingsan gitu. Bukan pingsan, kayak ngebrok. Kalau orang Jawa bilang ngebrok tuh kayak Kelengan. deprok. nggak ada tenaga lagi. Iya, deprok. Masih sadar tapi kaki lu Iya, mas gak bisa deprok. berdiri. Udah gue bilang sama teman satu divisi, kayaknya gue Izin pulang. nggak mampu nih gawe hari ini gitu. Kerja hari ini nggak mampu nih. Gak tahu, sakit banget badan gue udah. Ya wis mas, kalau memang nggak enak badan pulang aja, izin, nggak apa-apa. Akhirnya gue bikin surat permintaan pulang cepat. Saking nggak enak, itu juga kejadian lucu sih sebenarnya nih. Saking gue udah pengen pulang, gue bikin surat izin dong itu ke manajemen. Bikin surat izin, bikin form pulang cepat karena sakit. Gue lupa minta tanda tangan ya bos gue orang Cina gitu. Gue pikir kalau gue udah tanda tangan sama HRD udah kelar gue pulang. Gue nyelonong aja pulang udah, tanpa memikirkan besok ada masalah atau enggak. Gue langsung pulang. Nah di situ gue pulang aja, udah nyampe rumah
Gue kayak gelisah, kondisi badan gak enak, masih kepikiran apa yang gue alamin gitu. Iya. Kenapa? Dan aku muntah? nggak hanya itu, nggak hanya di pagi ini gue muntah darah. Setelah gue pulang makan, gue udah nggak ngerasain enak makan, tapi gue paksakan makan. Itu jam 2 siang. Gue buang air, tapi itu darah, bukan kotoran yang keluar. Mohon maaf ya, bukan kotoran. Buang air besar. Iya, tapi darah. Real Cairan darah, gitu ya, cairan keluar. darah. Yang tadinya muntah sekarang ke Buang air darah. air Iya, darah juga. itu jam 2 siang. Nah itu reaksi abang di situ ini tanpa bertanya-tanya lagi dong di Udah situ pada saat pastinya. itu siang itu gue putuskan untuk ya udah deh, Gue cek. nggak ada yang beres, ada yang nggak beres di dalam diri gue. Berarti benar apa yang dibilang si Ato ini. Gue mau coba untuk mengikuti saran teman gue ini. Tapi pada saat itu kan gue nggak tahu dong di sono di mana tempat orang yang bisa ngobatin hal-hal yang di Ya, luar ya. medis. Seperti gue belum tahu. Abang merantau juga di sana. Iya, gue belum tahu. Akhirnya gue sabar menunggu informasi dari teman. Orang sana. Iya, orang asli sana. Sambil menunggu mereka, pada kan namanya masih sore kan, belum pada pulang mereka. Tetap dari grup di WhatsApp Udah, gue Bang. ngabarin ya, gue minta tolong, aku sakit. Kira-kira ada yang tahu orang pinter nggak di daerah sini biar saya bisa konsultasi. Takutnya ada apa-apa di dalam tubuh gue gitu ya. Beberapa teman di sana pun juga ada yang tahu, ada yang nggak. Maksudnya banyak kan yang nggak tahu karena mereka juga kadang suka nggak percaya juga, ada yang nggak percaya. Sebagian teman ada yang nggak percaya juga Skeptis lah bang ya. Tapi kalau si temen abang si Ato ini mong ya itu gue tanya. Cuman kalau Ato menyarankan untuk keluar daerah, Oke. keluar daerah Sidoarjo. Maksud gue pengen ke yang deket-deket dulu aja nih gitu loh. Tapi kalau si Ato, gue punya guru mas di daerah ini, kotanya Pasuruan. Gue sebut aja nggak apa-apa ya, Pasuruan. jauh nggak dari Sidoarjo? Kalau Pasuruan ke Sidoarjo ya kalau lewat jalur belakang sih, maksudnya jalur dari pabrik gua ke belakang ya itu nggak nyampe sih, cuma 1 jam lah kurang lebih. Itu dia katanya guru dia waktu di pesantren ngomongnya seperti itu. Cuman gua harus tahu dulu nih gitu kan, nggak mau terlalu yang ke jauh-jauh dulu, harus tahu dulu apa yang gua alamin gitu. Ya udah, pada akhirnya yang gua cerita di awal tadi, gua selalu datang sakit itu sebelum maghrib. Nah, sebelum gue periksakan diri gue ke orang pintar tadi, gue ngerasain badan gue itu kayak bengkak-bengkak, terutama di mata. Sebelum maghrib ini. Iya, gue ngalamin. Asar berarti. Sebelum maghrib lah, sebelum maghrib lah ini. Gue ngerasain mata gue bengkak. Awalnya gue lagi duduk santai gitu, ngerokok di sofa Sambil nungguin kontrakan, kabar iya teman sambil datang. nungguin kabar temen datang. Perlahan tuh mata gue kayak berat gitu. Kenapa nih mata ya kan? Padahal nggak ngantuk, tapi kayak kelihatan tebel. Akhirnya gue ngaca ke cermin. Ini muka nih rasanya tebel banget. Ini bengkak, udah mata Tapi ini bengkak. memang bener-bener bengkak kayak gitu. Dan lu Bengkak. ngeliatnya juga bengkak. Bengkak, bener-bener bengkak kayak mata sipit gimana, bengkak Oh, bener-bener iya, kayak bengkak. habis Terus muka ditonjokin nih, gitu ya ya. betul kayak orang habis dipukulin, badan merah-merah, memar-memar. Memar. Memar Itu ke badan juga bang? ke badan. Oh. Akhirnya gue info di grup, gue foto lah. Kondisi apa? Kondisi gue foto selfie, gue taruh di grup, minta tolong dong, ini udah nggak beres nih. Ada salah satu teman namanya Mas Agung. Emang dia peduli lah, salah satu orang yang peduli juga sama gue. Oke mas, kose, tunggu aku. Kose itu artinya nanti dulu. Tunggu saya, antar mau ke sana gitu. Oke siap, tak tunggu ya kan. Seketika dia datang, sebelum dia datang dia mungkin konsultasi dulu sama gurunya. Nah gurunya ini kita sebut Gus ya. Kalau di sana tuh orang yang bisa ngobatin tuh Gus. Ini bisa dikatakan kayak Yai gitulah. Kita sebut Gus lah. Saya manggil dia, suruh dipanggil Gus. Namanya boleh ya Gus W lah, pakai Samaran. samaran aja Gus W saya sebutnya gitu. Mungkin kalau memang bisa ditonton, Gusku tahu lah. Itu juga salah satu guru. Terima kasih juga lah. Ya, jadi salah satu guru saya juga dalam arti di sana. Nah, akhirnya oke, bawa ke sini anaknya habis maghrib. Kata si Mas Agung. Kata gurunya, Gus ini ke Mas Agung. Oke, akhirnya aku dibawa ke sana. Setelah maghrib atau habis sisa itu saya lupa. Jauh intinya. atau dekat dari? Dekat, ternyata dekat dari kontrakan itu di nama desanya Desa Jumiraan. Masih ingat banget ya. Di Sidoarjo itu cuma tetangga desa lah sama tempat gua ngontrak. Ya, sama tempat gua ngontrak. Namanya daerah Jumiraan, dikenalkan lah.
Yang gue heran, gue baru datang di rumahnya Gus ini, dia ngeliat gue nih, belum dia apa-apain, cuman diliatin aja, cuman senyum-senyum sambil geleng-geleng, senyum geleng-geleng, terus Gus, saya bilang gitu. Udah lama dia bilang gitu. Baru nyampe, ya wes duduk dulu, duduk dia masuk, keluar bawa dupa. Oke. Kaget dong, kok bawa dupa, tapi kita positif aja lah, mungkin caranya dia untuk melihat atau apa gitu. Dia bawa dupa, tapi dibakar dupa itu agak jauh sih Dari lu. dari gua ya. Dia agak di pagar. Katanya sih dupa ini buat biar supaya yang lain gak ikut masuk ke dalam rumah. Pinggir jalan soalnya rumahnya kan. Intinya dibakar di situ. Dia nanya, dia ngulurin tangan ke gua, maksudnya gua pikir salaman, gua ngirim tangan. Sehat. Pas gua salaman, tiba-tiba tangan gua kayak kesetrum. Refleks gitu Apa mas? Santai boy. katanya gitu. Gak apa-apa, santai wae. Besar setrumannya. Pernah nggak ngerasain kalau sikut kita kejedot? Kalau di mall biasanya, kalau di mall kayak gitu. Ya kayak sikut kita kejedot, refleksnya seperti itu. Nyetrumnya bukan kesetrum kita kesetrum listrik ya, kayak misalkan ngerasain Iya. sikut kejedot lah gitu. Padahal itu salaman. Itu kaget bukan main, dia bilang. Loh udah mas, ini nggak apa-apa, santai wae. Sini saya pegang dulu. Tiba-tiba dipegang, ditarik, tek, digenggam. Terus dia diem berapa menit, entah semenit atau ini sambil merem mata, dia diem. Dilepasnya juga secara sentak. Tak, wes positif. Langsung digituin gua. Gua sebelumnya belum manggil dia Gus ya, Pak. Gitu. Positif apa Pak? Sampean ini nggak guna, ya. Santet atau Ya kalau sebenarnya bahasa guna-guna ini kan kurang lebih pelet atau Luas santet. ya, luas. Iya, Tapi karena- lebih ke arah santet. santet. Tapi lebih formal, lebih sopannya guna-guna. Karena kalau santet itu lebih sarkas lah gitu. Sampean ini kena santet, dia bilang gitu. Gue langsung kaget dong. Dah. Astagfirullahaladzim. Yang bener Pak, saya bilang. Udah positif. Emang sampean berbuat apa? Ya. Loh aku gak ngelakuin apa-apa Pak, aku gitu. Gak mungkin mas kalau sampean gak ngelakuin apa-apa, terus tiba-tiba ada orang ngirimi. Kalau orang bilangnya ngirimi ke sampean gitu. Wes, gini aja. Sampean tak obati. Ini sudah masuk tahap parah. Ya udah Pak, saya minta tolong. Akhirnya temanku nyolek, jangan panggil dia Pak, panggil Gus. Ya Gus, aku minta tolong. Saya minta tolong biar supaya saya diobati kalau memang ada hal-hal yang janggal. Ya udah. Nanti kamu jam 12 balik lagi ke sini. Tapi Gung, tolong dampingi dia. Si Agung ini. Ya, yang Mas Agung ini untuk mendampingi ya, gua sampai rumah. Dan itu di rumah juga nggak kemana-mana Mas Agung ini. Berarti ikut dampingi sampai sebelum jam 12. Karena Mas Agung ini juga salah satu murid Dari si Gus ini. dari Gus ini. Mungkin Gus ini, We. Gus W ini menyuruh Mas Agung ini untuk dampingin kalau misalkan terjadi apa-apa bisa langsung cepat gercep gitu, gerak cepat ke rumah Gus ini. Ya. Akhirnya jam 12 malam datanglah gua ke rumahnya lagi. Dia sudah siap-siap tuh. Berarti pas abang datang ke tempat Gus ini jam setelah Isya atau Ya, setelah maghrib Isya. itu? Setelah Isya itu kalau kurangnya sampai jam 8, gue jam 8 disuruh pulang lagi. Oh, jam 8 disuruh pulang lagi. Setelah dicek di ini pulang lagi. Terus Disuruh akhirnya kembali lagi di jam 12. jam 12 malam. Oke, terus tapi tunggu bang, sorry. Pas abang udah balik itu sampai di kontraan ya sebelum jam 12 lah, kita bilang sebelum jam 12 itu ada nggak reaksi apa kayak gitu di situ datang? Karena Mas Agung tadi mengalihkan gue supaya itu nggak berpikir, nggak merasakan apa yang gue rasain. setelah udah dikasih tahu itu. Iya. Jadi intinya adanya Mas Agung ini juga sangat membantu ya waktu itu untuk ngajak ngobrol atau apa. Itu dia, akhirnya gue balik lagi ke sana jam 12. Di sana sudah disiapkan kayak dikatakan apa ya, kayak persiapan untuk Ritual. Ngobatin. penyembuhan lah. Ritual penyembuhan. Betul. Jadi dia minta tolong ke salah satu muridnya juga untuk beli perlengkapan yang sekiranya untuk pengobatan itu tadi. Kayak gue bisa sebutin nih, gue inget banget itu yang gue sebutin ya, kayak kembang macan kerah, Oke. kembang kantil, terus kembang yang warna merah tuh yang biasa buat orang nyekar di bunga apa tuh namanya tuh.
terus sama Rupa. yes pokoknya kembang-kembangan 7 rupa lah. Tapi salah satu yang gue inget tuh kembang macan kera, kembang kantil kayak gitu-gitu. Terus juga ada kemenyan apa gitu yang halus, katanya kemenyan apa gitu, gue lupa namanya. Kemenyan batu atau kemenyan... Ya modelnya kayak batu tapi dia yang lembek. Oh iya ya. Terus ada dupa juga di situ. Nah, di jam 12 ini sebelum dimulai pengobatan, murid-murid Gus ini untuk wirid. Disuruh untuk ngewirid. Ngewirid sebelum dilakukan pengobatan, ngewirid. Gue di tengah-tengah mereka ngewirid. Minta tolong dibantu saudara kita, teman kita, supaya hal-hal yang menempel di tubuhnya ini bisa dikeluarkan, biar bisa dibuang. Ya tetap walaupun proses pengobatan itu ya, ketika murid-murid Gus ini ngewirid, gue duduk di tengah itu sambil berpikir, kok gue bisa sebagai maksudnya Kenapa? saya kok bisa gitu, siapa yang tega Ya. bikin gue kayak gini gitu loh. Akhirnya Tapi sebelumnya abang ngerasa keinget punya salah kah atau apa enggak? ya gue sih nggak pernah ya, kalau gue sendiri sih nggak pernah kayak nyinggung orang di sana atau mungkin ngajak berantem orang atau Seperti abang yang bilang karena baik-baik aja udah niatan memang bekerja aja Iya. gitu. karena gue di sana malah justru banyak teman-teman yang respon. Nah, teman-teman yang respon tuh ya baik gitu ke gue. Senang sama lu lah. Iya intinya gitu, karena memang gue sendiri pun untuk kayak mencoba humble sama mereka nggak tahu itu bapak, mau itu anak muda, mau itu yang masih di bawah-bawah yang masih sekolah-sekolah, gue deketin gitu. Iya lu to be nice person lah ke orang-orang mereka itu. Betul, karena ya itu ruang lingkup gue di sana. Jadi mereka adalah orang-orang yang benar-benar ketika gue ada mereka orang-orang yang bisa gue minta tolong gitu loh. Lanjut ke Ya pas pengobatan, setelah mereka selesai ngewirid, adalah 1, 2, 3 orang itu disuruh baca amalan yang Gus ini ajarkan gitu. Amalan untuk mengobati orang yang kena guna-guna. Gue dipanggil, Mas sini berdiri. Itu posisi udah nggak pakai pakaian ya, nggak pakai pakaian. Gue cuman pakai sarung. proses pemandian gitu. Gue nggak pakai pakaian, gue pakai sarung. Di situ juga disaksikan ada Mas Agung, terus ada, ingat banget ada Mas Eko, Mas Lutfi waktu itu yang gue kenal di situ ya, di posisi itu ya. Gus W ini sama ada beberapa bapak-bapak yang memang itu muridnya dari Gus W ini gitu. Gus W. Iya Gus W ya. Gue disuruh duduk kursi. Itu kursi memang kursi zaman kuno mungkin ya, dari kayu. Ada ukirannya. Gue duduk situ dah, disuruh duduk aja gitu. Duduk, disuruh merem. Dia pegang kening. Kening gue ini dipegang dari depan ini. Itu berasa kayak ada energi gitu, kayak Hangat. iya hangat, ngalir ke tubuh, ngalir dari jidat ini ke kepala sampai ke bawah gitu. Dia pesan, Selama ritual pengobatan, jangan melek tetap apa-apa mata. Ya apapun itu terjadi tetap kamu harus sampai merem ya. Jangan salahin aku kalau misalkan kamu sedikit aja melek. Ada melihat sesuatu ribet. orang semakin dikasih tahu itu kan semakin penasaran. Iya. Apa yang akan terjadi ketika gue ngelirik? Betul. Tetap ketika proses pengobatan, singkat cerita gue ngelirik lah sedikit. Dan mau tahu apa yang terjadi ketika gue ngelihat sekeliling apa yang ada di situ. Oke. Itu nggak cuma maaf nih gue merinding ini kalau gue nginget masa itu. Gue melihat bayangan hitam nggak cuma satu tapi banyak mengelilingi saat proses pengobatan. Ngelilingin Gus ini juga berarti ya? Iya, nggak cuma ngelilingin gue tapi ngelilingin Gus yang Dan di belakang ini anak murid-muridnya. Karena memang saat ritual itu murid-murid semua merem. Hanya Gus yang melek. Entah itu apa yang datang pada malam itu. Intinya gue melirik, yang gue lihat adalah bayang hitam. Itu ada banyak. Tapi abang bayangan ini posisi kayak ngelihat ke abang semuanya dong. Betul. Sampai akhirnya, padahal yang namanya kita ngelirik, orang nggak mungkin tahu dong kita ngelirik atau enggak. Gus itu tahu di belakang gue, apa posisinya pas ada di belakang gue, dia tahu. Kalau dibilangin jangan melek merem sampean gitu. Sempet dibentak gue. Diomelin lu bang berarti. Iya, karena nggak tahu gimana ceritanya dia bisa tahu gue ngelirik. Dia bilang, kalau tak suruh merem jangan lirik. Oh nggih Gus, saya bilang gitu. Kan kalau di sana bahasa iya itu nggih ya. Oh nggih Gus, jangan bandel sama kau bilangin. Dah,
Gue nurut akhirnya. Gue merem, dibacain syariatnya dia. Terus akhirnya gue disuruh dimandiin tuh. Sudah selesai dibaca. Oh, setelah dibacain dari atas ini gue diusap, dari kepala sampai punggung sampai tulang ekor ini diusap, dibalikin ke atas lagi kayak dibuang itu set gitu kan ya. Mandiin ceritanya. Nah, dimandiin ini lu masih harus merem. Enggak, udah suruh melek. Oh, udah bisa melek. Tapi pas posisi abang yang diusap ke bawah sama ke atas itu, ada nggak abang merasa hal yang kayak mual atau apa di badan kayak gitu nih? Gue cuma ngerasain kayak anget aja sih, kayak ada hawa anget yang masuk. Nyaman tapi hawa nyaman. Iya, hawa-hawa bukan hawa sakit kayak hawa energi. Mungkin energi positif lah gitu. ya. Oh iya. Akhirnya ketika itu dimandiin tuh. Ya udah Mas, ini proses pemandian ya. Sebelum nanti ke tahap wirid yang terakhir, mandi dulu. Dia nyediain ember berwarna hitam itu yang tadi dikasih kembang-kembangan tadi. Kembang apa tadi minyak? Kembang macan kerah lah, pokoknya 7 rupa tadi udah dimasukin ke ember itu, sama dikasih kayak minyak misik. Kalau mungkin kalian tahu minyak misik. Minyak misik dituang ke situ, yang wanginya nyengat banget ya, nyanter banget dituang di situ. Selesai dia baca-baca lagi. Minyak buat sholat biasanya. Baca-baca lagi. Gue disuruh pegang air itu. Udah Mas, Ada itu sebelum proses mandi pegang dulu airnya. Ya pikiran gue namanya air sama aja dong, dingin. Oke, gue pegang. Jam berapa itu? Jam 1. Jam 1 malam, pagi-pagi lah jadi. Iya, jam 1 pagi itu kan hawa juga udah dingin banget ya kan. Air juga kita juga pasti mikirnya air itu pas dingin. Gua sentuh gini dingin. Air itu dingin. Oh ya, air normal pada umumnya. Dia bilang, "Oke, ya udah sebelum saya siramkan jangan kaget. Airnya dingin." Airnya dingin," dia bilang gitu. "Iya, Gus. Paham. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Gusti ya." Pokoknya syaratnya dia, gue nggak bisa baca, sorry ya, gue nggak bisa baca. Terus dibacakan syariatnya dari si Padepokan Manik Jati ini. Gue disiram tuh dari kepala sampai ke bawah. Yang air itu tadi gue rasa dingin, panas air itu, kayak air mendidih sampai gue pas Pas penyiram. kena tubuh itu. Pas dari ujung kepala dia kena air tes ke bawah ke badan. Itu gue sempet dari yang tadi duduk sampai begitu. Loh, langsung iya kaget gini. Terus dia megang pundak gue. "Loh, tenang gue, tenang," katanya. "Panas Gus," aku bilang gitu. Loh, justru ini panas ini ternyata kalau menurut si Gus ini adalah sosok yang ada nempel di tubuh kita ini Kesiram. bereaksi seperti itu. Jadi secara nggak langsung dia mengejutkan badan gue juga. Oh iya. Di Mandi. mandiin, tahan itu ya namanya kita mandi panas gimana sih, kayak badan tuh Bukan anget tapi panas. bukan anget, itu ibaratnya air panas, itu bener-bener air panas. Tapi yang anehnya air panas itu nggak bikin kulit gua melepuh gitu, panas air itu. Dah tuh udah nggak tahan, udah tuh wes gimana ya, dah andukan pakai celana pakai ini dah. Setika habis mandi selesai pakai pakaian lagi normal, baliklah gua ke tengah-tengah duduk yang di awal tadi bersama guru murid-murid Rusidin tadi. Dah baca syariat ini, gue dikasih syariat, tolong dibaca ini syarat ini setelah sholat untuk melindungi dari hal-hal ini kembali lagi ke kamu, katanya. Baca ya terus dibawain air minum juga 2 botol waktu itu, air doa waktu itu diminum sebelum kamu merasakan sakit. Biasanya kalau kamu merasakan sakit di jam berapa? Oh, sesuai jam-jamnya. Iya. Jadi sebelum maghrib ini gue selalu minum itu sambil baca amalannya tadi. Gue bilang amalan ya, bukan syariat, amalannya tadi. Amalannya gue bacain sambil merem, terus ditiupin ke air itu, gue minum. Ya gue tetap ngikutin proses lah. Gue ngikutin proses apa yang disampaikan sama si Gus ini. Ya karena memang gue awalnya orang awam yang nggak ngerti gitu-gituan. Mungkin kalau orang yang nggak tahu dikatain orang bodoh kali, ngapain lu di jampe-jampe begitu. Tapi karena gue yang mengalami ya, jadi gue nggak mau lah gue kenapa-napa gitu. Gue nantinya kenapa-napa, betul gitu. Gue tiup, gue minum sebelum gue sakit. Dan nggak nyampe di situ aja, itu masih ada tahapan selanjutnya. Berarti malam pertama yang abang pertama kali datang adalah langsung dilakukan pemandian itu. Pemandian untuk mengusir aura negatif atau mungkin bisa dikatakan tuh jin yang nempelin lo. Betul. Jin atau kodam yang katanya sih nempel di badan gue, yang bertabrakan sama apa yang ada di badan. Betul. Bertabrakannya dalam arti itu kalau orang itu kan
di penjelasannya itu kan setiap orang lahir dia kan punya pendamping. energi positifnya lah gitu di badan kita ya. Yes, pokoknya intinya itu bertabrakan sama hal gaib yang diberikan sama orang yang nggak tahu siapa lah gitu kan. Oke. Di tahap masih berlanjut, nggak hanya di situ karena memang prosesnya kayaknya kurang lebih itu semingguan gue diobatin itu dan 3 kali. Oh, seminggu 3 kali proses ritual ini. Pertama itu pemandian yang pertama untuk mengusir dulu hal yang negatif di dalam tubuh, dan yang kedua itu ngambil Pencabutan atau pembuangan apa yang Iya. ada di badan. ngambil sesuatu yang katanya masih ada di tubuh gue, dan gue masih penasaran apa sebenarnya di tubuh gue ini. Nah terus habis itu gimana? Gue di situ sampai gue jujur gue cuti 1 minggu nggak kerja karena memang setelah dimandiin itu kondisi badan gue lemas, Nggak bisa buat beraktivitas. ya lemas, sakit, terus gue izin. Tapi tetap prosedur tetap gue jalanin, gue tetap berobat ke dokter untuk surat dokternya. Gue berobat itu akhirnya sampai ke tahapan yang perobatan kedua. Di situ sama sistem pemandiannya sama sebenarnya, pakai kembang-kembang 7 rupa, tapi yang membedakan dia dipakai emas dia. Wah, Emas asli. emas batangan atau Bukan gimana, emas Bang? batangan. Jadi di sana itu ada kalau untuk pengobatan emas serbuk Oh, serbuk emas. emas, Oh. terus ada siung babi, tapi siung babi itu udah berupa dibakar. Sorry Bang, siung babi ini apa nih? Taring. Oh, taring. Oh. Taring babi. Taring babi itu katanya sih emang untuk menghilangkan hal jahat ya, hal goiban. Sorry potong Bang, yang gue dapet ya, taring babi itu juga jarang bisa untuk diambil, dan bukan semua babi ada yang kayak gitunya. Ya, Biasanya yang kayak gitu punya taring itu raja-rajanya. jadi yang membedakan taring babi biasa sama taring babi yang ada kalungnya. Kalau yang kalungnya itu kan kalau orang bilang itu rajanya. Iya. Tapi ini taring babi biasa. Tapi emang itu siung babi disebutnya. Oh, kayak tongol gitu dah. Ya, diambil katanya itu terus dibakar. Dibakar, hasil pembakarnya ditumbuk, dicampurin ke air itu. Yang fungsinya saat air itu dimandikan ke gua ada sesuatu yang keluar. Oh, Ini salah satu metodenya lah. Ya, ya itu intinya ya itu Oke. Metode cara Terus gue lah itu yang Gue itulah yang Iya. tahu Iya, dari tahu. situnya. ini singkat cerita udah masuk ke tahapan pemandian kedua nih ya, untuk ngambil itu sama dia mengerahkan murid-muridnya lagi untuk membasih, tetap Naji, untuk membantu gue supaya sembuh, benar-benar total sembuh. Sama metode mandinya di jam 12 malam lagi. Iya. Balik lagi ke Enggak. sana jam 12 malam. Betul, tapi nggak kalau yang di mandi kedua itu gue dari jam 8 udah standby di sana, udah ikut ngaji, ikut kayak Oke. ngobrol-ngobrol seputar hal gaib, Sambil mulai nunggu dari jam si A, si B, si C, ngobrol pengalaman gaib. Dan memang dari obrolan itu gue juga jadi memahami gitu bahwasannya hidup kita ini nggak cuman manusia aja, tapi kita berdampingan sama yang lain. yang tak kasat mata. Iya. Betul. Jadi dia juga meyakinkan gue bahwasannya ya kita nggak perlu meyakini, tapi kita harus menghormati atau mempercayai bahwa mereka itu ada gitu. Bahwasanya kita hidup ini berdampingan sama Ya benar. makhluk halus. Kalau toh kamu nggak punya salah sama orang, takutnya kamu di suatu tempat, entah itu kencing sembarangan, entah itu kamu berbuat maksiat sembarangan yang mengakibatkan si penunggu ini nggak suka sama kamu. Oh iya benar, bisa aja itu. Nah, gitu. Yang gua awalnya belum tahu ini penyakit gua sebenarnya itu dari siapa, dari mana ya kan, tiba-tiba kok bisa gua keserang seperti ini. Ketika gua pemandian kedua, yang tadi pakai metode sama dengan hal pertama, cuma yang membedakan ada emas sama siung babi yang tadi. Siung babi yang tadi dimandikan gua di tempat khusus, bukan di tempat yang pertama ya. Ini udah pindah ke tempat di mana tempat itu kayak ruangan, dia seperti kamar mandi tapi gede. Situ lampunya itu warnanya merah. Nah, sama kayak suasana kita sekarang nih. Sini. Merah. Dia pakai tirai. Gue dimandiin di situ. Itu yang bener-bener bikin gua melihat di depan mata apa yang gua alamin, apa yang keluar dari tubuh gua, dan mungkin orang juga nggak akan percaya. Dan pertama kali pengalaman dulu abang Betul. buat tahu itu. Dan akhirnya gua di situ seketika percaya, oh ini yang Apa yang namanya guna-guna. Jadi benda yang keluar dari kaki gue di betis yang selama ini gue rasain sakit ketika jalan itu jarum. Jarum.
jarum di betis kanan kiri gua keluar jarum. Itu posisi keluarnya itu bang, posisi diambil Gus ini apa keluar sendiri? Tetap nggak bisa keluar sendiri, dia diambil. Ketika sambil dimandiin, kaki gua dihalus. Kan mandi itu dia modelnya ketika mandi pertama dari kepala diusap, dari kepala diusap muka. Yang metode kedua ini pemandiannya beda dengan metode pertama ya. Yang kedua ini lebih ke hati-hati. Jadi satu gayung ini untuk kepala ya kepala misalkan, tapi tetap basah sampai bawah. Kepala Susah. satu gayung lagi dari pundak sampai tangan diusap sama dia. Satu gayung lagi kanan tangan kiri diusap lagi. Nah pas sampai di kaki suruh selonjor di kaki, dipegang. Ya tangan dia kosong, nggak ada apa-apa. Dipegang dari paha sini, disambil diguyur. Tapi air itu yang anehnya satu gayung itu cukup. Padahal kalau gue pikir kalau gue mandi nih satu gayung buat mandi itu Nggak mungkin. Cuma buat masak rambut doang lah ya istilahnya. Nah, lu tahu kan gayung pernah nonton film Nenek Gayung tuh yang gayung batok gitu. Nah, pakai gitu. Dan gue heran kan kapasitas batok berapa sih? Nah, tapi itu bisa kayak banyak banget gitu. Yang gue rasakan ya. Nah, ketika tadi proses dari kepala, tangan kanan kiri udah, pas di bagian kaki. Dari paha nih disiram sampai sini. Nah, di situ tuh kaki itu ngerasa kayak mungkin kalau pernah lu ngerasain tangan disayat, perih, rasanya sakit. Pas di bagian kaki disentuh Betis. sama dia ini. Oh, di bagian betis seperih. Betis perih kayak bener-bener disayat. Oke. Nah ketika di situ keluarlah benda itu sampai gua Itu posisi bang kaki kanan apa kaki kiri bang? dua-duanya. Dua-duanya. Boleh dijelasin nggak sih bang jarumnya segede apa kira-kira? Apa segede rokok ini enggak? Enggak, kalau itu gede banget. Jarum jahit tapi yang apa ya? Kan jarum jahit ada size-nya tuh. Tapi ini jarum jahit yang size-nya agak besar sih. Oke. Itu yang gua lihat dan itu itu keluar bang dari betis. betul, dan itu jatuh di bawah diambil sama Gusnya. Iki loh yang membuat kamu selama ini sakit. Oh. Ditunjukin dan itu membuat gue cuman ya Allah astagfirullahaladzim ya kan. Kita istighfar. Gue istighfar. Tapi gini bang, yang gue mau tanya adalah ketika jarum itu keluar, apakah ada bekas jarum itu keluar? Nah Kan itu logikanya kan jarum keluar dari dalam nih, harusnya kan ada bolong kayak atau apa gitu. yang sepenglihatan gue, jarum itu kayak bukan bayangan ya, kayak transparan nembus kulit gitu. Gimana sih? Oh dari dalam keluar tapi transparan. Kalau Bukan dibilang transparan ya, apa ya, kayak nembus tapi nggak berbekas gitu loh. Oh. Tapi kalau ada bekas juga mungkin, kalau jarum enggak kali ya. Karena kan bisa di sela-sela pori itu juga kan cukup untuk jarum juga kan untuk keluar di situnya. Tapi enggak, bang, entahlah, lebih gede lah jadinya. Kan Terlepas dari Pori-pori. bagaimana proses itu Proses ada Itu di luar keluar dan nalar masuk. juga sih. balik lagi kepercayaan masing-masing. Iya itu Ya, di luar itu nalar pertanyaan juga. gue Kayak juga mau pribadi. percaya atau apa enggak, Gue pribadi gitu ya. juga apa ya namanya, kayak itu di luar nalar bener gitu loh. Jarumnya cuma satu bang. Dua kanan kiri. oh berarti satu di kanan, satu di kiri, Betul. satu. Dan itu nggak, setelah jarum itu keluar nggak ada bekas kayak kaki gue berdarah atau ada bekas luka atau apa. Nah, habis keluar dari situnya bang, posisi kaki abang yang tadinya kan sebelum sakit terus nih, kayak ada yang nusuk-nusuk. Nah, itu udah pasti kalau ada yang nusuk-nusuk itu kayak berat juga kan kita ngelangkah kayak gitunya. Nah, posisi udah keluar itu gimana perasaan abang di situnya? Yang gue rasain masih ada rasa sakit, tapi tahu kan kalau orang sakit yang habis olahraga itu, yang kita nggak pernah olahraga terus kayak cuman Kram. linu-linu ya, itu yang gue rasain setelah benda itu keluar. Itu jadinya tadinya perih kayak ada sesuatu yang nusuk-nusuk, akhirnya setelah itu keluar yang gue rasain ya itu. Oke. Badan tuh kayak jarum kalau orang bilang gitu, pegel-pegel dikit lah gitu. Dan habis semua proses pengeluaran yang kayak gitunya. Nah, proses kedepannya gimana lagi di situ untuk Ya apa? udah, habis itu dikasih penjelasan bahwasanya ya udah setelah ini saya jelasin apa yang kamu alami, pakai baju, andukan pakai baju. Oh, ngobrol. Akhirnya ya dikasih obrolan sama si Gus W ini. Gus, Punten. ini tadi apa? Iya. Ya wes jelas wes jelas dari awal katanya. Ini sampean kena guna-guna kan. Nah, guna-guna yang nempel sambari dinamakan kembang ambien. Kembang amben itu artinya apa tuh? Nah kan awalnya gue juga bertanya-tanya kembang amben ya. Kembang itu kalau orang Jawa kan bunga. Oke. Amben itu tempat kita tidur. Amben. Oh, bunga tidur.
Jadi siapapun yang kena kembang amben ini katanya itu dibuat lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, dan ya udah ini kembang amben ya kita di kasur dan tempat tidur aja gitu. Berarti posisi tadi kalau abang nggak cepet-cepet ke Gus ini, kemungkinan besar bakalan Terjadi hal itu. Iya. jadi hal ke situ nih ya. Penjelasan dari Gusya seperti itu. Tapi posisi di situ nih emang nggak ada dikasih tahu Gus ini. Siapa nih yang pengirimnya? Oh belum, itu gue udah pernah, itu gue langsung tanyakan siapa Gus yang sekiranya membuat saya seperti tunggu dulu, nggak usah buru-buru, masih ada tahap terakhir. Oh masih ada tahap Oh, ini bukan terakhir bang berarti? Belum, yang kan gue tadi bilang 3 kali. tahap. Yang tahap terakhir itu penyempurnaan dalam arti sekaligus untuk membentengi supaya gue nggak terkena lagi. karena di pas kelamaan itu selain gue dikasih tau kembang amben, gue dijelaskan ke Gus ini bahwasanya kamu ini orang yang mudah sekali dimasuki hal-hal gaib. Loh kok gitu Gus? Karena satu, kamu lahir di weton yang orang bilang sakral, Kamis Kliwon, dia bilang gitu, mendekati hari Jumat. Kamis Kliwon. Jadi kalau si Gus ini bilang yang gampang banget dimasuki hal-hal seperti itu katanya Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Kamis Kliwon, yang ada kliwon-kliwonnya gitu katanya sih sepertinya. Dia dijelasin tuh, makanya oh gitu ya Gus, makanya sampean itu paling gampang. Kalau nggak dibentengi, kalau cuman kosongan, maksudnya kosongan itu kita nggak ada isian dari orang pinter gitu, itu mudah banget katanya dimasukin. Sampai makanya gue bilang, ya udah Gus, pulau manut, maksudnya saya manut apa yang Sampaikan. disampaikan sama sampean, atau mungkin yang di ini ke skip saya akan ingin prosesnya gitu, maksudnya untuk kebaikan abang iya, juga. karena untuk juga menjaga diri gue lah. Gue segimana gimana tetap sayang lah sama badan gue sayang sama kehidupan gue sayang sama orang-orang yang ada di sekitar gue kan, seperti itu. Gue nggak mau sampai kenapa-napa cuman karena hal-hal seperti ini. Betul. Nah selama sebelum pemandian ketiga kali, gue sering lah tuh ke rumah Gus itu untuk kayak ikut pengajian. Oh, terjeda dari proses pemandian kedua. Iya, karena kan Tiga setiap gitu harus tetap nunggu waktu. Selalu yang diambil itu malam Jumat Kliwon. Oh memang harus kayak gitu Iya. juga. Oh, di hari lahir abangnya. Enggak, kalau air gue kan Kamis Kliwon. Oh iya sorry, kalau yang pemandian ketiga di Kamis Kliwonnya, dia ngambil di pas weton gue Kamis Kliwon. Hitung dari tanggalan Jawa tuh kan ada tuh Senin Pahing, Iya, iya. Selasa Pon, terus Rabu Legi kayak gitu-gitu. Nah pas diambil Jumat Kliwon dikasih tanggal nih, kamu ntar kesini lagi tanggal segini, ikut saya nanti. Tapi sebelum tanggal ini, alangkah baiknya kamu ikut datang sering datang ke pengajian padepokanku, katanya kata Gus gitu. Dan secara nggak langsung, gue diakuilah sama teman-teman yang ada di Jadi berteman ya bang ya. padepokan itu bahwasanya gue ini dianggap udah jadi muridnya Gus lah. Jadi situ sebenarnya sama kayak pengajian-pengajian pada umumnya ya, ngaji, ngewirid. Ada juga sih baca amalan yang ada di padepokan itu untuk ya kita menjaga diri kita dari hal-hal gaib, atau mungkin bisa juga kalau kita mau belajar sama Gusnya, Gus saya mau bisa ngobatin orang misalkan gitu dari hal-hal gaib juga. Bisa ada amalannya lagi, tapi kan itu lebih tinggi lagi ilmunya, katanya lebih Ada tinggi lagi. prosesnya. Betul. Nggak secara instan kita bisa baca langsung dapat. Ada puasanya, ada semedinya, ada ini ya, pokoknya itu kalau yang tahap yang lebih tinggi lagi lah. dan niat juga harus udah dibulatin bang. Betul, karena kan gue di situ niatnya hanya untuk penyembuhan diri kan, nggak mau yang neko-neko sampai Sampai masih kemana. kerja juga kan. Ya. Akhirnya ikutlah pengajian itu ya, di Wejang lah sama teman-teman yang lain. Itu tadi untuk saling menghargai, menghormati segala macam. Kita langsung cerita masuk ke pemandian ketiga ini ya. Itu pas di tanggal lahir gua gitu, di Kamis Kliwon. Tepatnya gua sama proses itu tetap jam 12 malam. Ini gue yang membedakan, ini gue sekarang bukan mandi di rumah, bukan mandi di tempat itu, tapi gue dibawa langsung ke tempat yang bener-bener memang di situ tuh. Oh, bukan padepokannya lagi. Bukan, ini dibawa ke tempat yang bener-bener tuh Khusus. untuk mengobati orang yang kena stelu, santet, pelet. Dan ini memang tempat yang sakral kalau menurut orang Jawa Timur ya. Itu di daerah Mojokerto. Kalau mungkin yang teman-teman di sini yang tahu daerah Jawa Timur ya, di daerah Mojokerto namanya Jolotundo di situ. Oh, aku pernah dengar tuh bang kayak di Jolotundo. Jolotundo itu lokasinya ada di Mojokerto, nama daerahnya, nama kotanya kok Mojokerto. Nah,
Untuk lokasinya sendiri ada di kaki Gunung Penanggungan kalau nggak salah ya. Penanggungan. Yang gue tahu itu, tapi itu gue langsung ke lokasinya di Jolotundo, dan itu memang seketika dibawa ke sana tuh memang lokasinya tuh kayak di hutan gitu. Dia ada di tengah-tengah, ada masih banyak pohon-pohon yang diselimuti kain-kain putih. Gue bilang sempat gue mau dibawa kemana nih gitu ya kan. Tapi tetap ya kita ada pendampingnya, gue ngikut. Apapun proses yang disarankan, yang diajukan sama gue ikut, karena memang untuk kebaikan gue pribadi ya kan, seperti itu. Mandi di sana, izin lah sama juru kunci yang ada di Jolotundo ini untuk pengobatan. Dan di situ juga sebelum gua mandi ada orang juga di situ yang lagi proses pengobatan juga, tapi nggak tahu karena sakitnya apa gitu. Ngantri, jadinya gue nunggu antrian, akhirnya gue bisa berendam di air itu tuh jam 3 subuh. Oh, ada air di situ nih. Air dia itu sungai kayak gitu. bukan sungai, dia air kayak danau. Orang bilang itu sendang atau apa ya. Jadi kayak kayak Lebih ke telaga nggak sih bang? Kolam dari batu, ada air gitu. kalau sejarahnya sih katanya itu dulu peninggalan atau tapak tilasnya kerajaan Majapahit. Oke. Jadi memang kalau di daerah Mojokerto itu kan masih Banyak kental ya peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit ya. Jadi pernah sih nanya di lokasi itu, ini tempat apa Gus? Ini dulunya tempat peninggalan kerajaan Majapahit, entah tempat perjelasan bertapa atau mandinya nggak tahu, pokoknya itu dulu tempat peninggalan Majapahit, dia bilang seperti itu. Nah, habis itu bang, Ya udah akhirnya gue ikutin proses mandi, gue berendam di situ pakai celana kolor aja waktu itu. Masuk ke tengah, itu airnya dingin banget, namanya air di pegunungan ya, airnya dingin. Iya, pasti. Apapun yang terjadi, lu harus masuk katanya. Nyemplung. Dingin mau hangat masuk, dingin itu dingin. Kayak kita mungkin kalau pernah ke puncak ya, Iya. mandi kena air kolam, dia pakai air kolam di Pilak lah gitu ya, sama persis kayak gitu. Menahan menggigil sampai biru di sini tuh. Kalau belum saya suruh keluar, jangan keluar dari air. Oke. Ketika gua di tengah air, gua suruh semedi. Jadi di tengah-tengah itu kan kolam nih, bukan kolam ya, kita bilang sendang lah ya. Itu ada bebatuan kan. Nah di batu itu ada salah satu batu Posisinya di yang tengah. bukan ya dibilang tengah juga nggak terlalu tengah, intinya udah dipatok. Kamu kalau ada batu suruh berdiri di situ. Berdiri di batu itu ya biasalah, tangan juga seperti ini ya kan, sambil merem menghadap ke gusnya. Berarti lo bersemedinya dalam posisi berdiri. Berdiri, tapi air itu dalam lumayan. Oke. Lumayan, air itu lumayan. tapi Nggak- kalau posisi abang berdiri tuh kedalaman airnya itu Seleher. sudah ada lah, segini. Karena tangan gua aja masih bisa nongol ke air, jadi berarti nggak terlampau gede juga lah batunya lah ya. Terus akhirnya si Gus menghadap Gusnya dari kejauhan juga dia sila sambil ngebaca wirid dan amalannya itu. Ya, yang airnya tadinya gua rasain itu dingin menggigil. Jadi ya karena kita udah merendam berendam lama, jadi kayak terbiasa. Ya itu yang gua alamin. Jadi proses itu gua jalanin. Pas ketika dia bilang, guys, kan kalau kita di sini kan mau ajan subuh itu kan selalu ada apa namanya? Intro. Ya kita ngomongnya intro lah bang ya, kalau nongkrong gitu Iya, kan. betul. Tapi sorry nih, nggak apa-apa kita bilang kayak gitu nih. Intro. Ya. Iya intro itu kan pembuka. Pembukaan sebelum Pembukaan ajan itu ya, sebelum ajan Kan ya. ada namanya, nanti kita kan nggak enak di situnya. Bisa Nggak tahu. Nggak tahu Iya. Ya pokoknya puji-pujian sebelum Ya ajan. kayak solawat gitu-gitu nah. kan. Itu Gus udah manggil, yuk, dah bisa naik. Udah mau subuh, ayo kita pulang, subuhan di rumah. Udah akhirnya gue pulang, sampai rumahnya Gus ini, subuhan. Setelah subuhan udah ngobrol. Wes gimana enak? Alhamdulillah setelah gue dari Jolotundo ini tadi seger waras buger. Kayak sekarang berarti. Dari yang sebelumnya itu setelah pemandian pembersihan, pengangkatan, setelah berendam ini jadi lebih enak dari yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillahnya seger waras buger. Berarti di situ tempat pemandiannya. Seger buger waras lah kayak gitu lah. Pokoknya badan gua tuh kembali kayak gua yang ini. Berarti tempat yang itu ini udah tempat untuk akhir untuk pelepasan semuanya, bisa dibilang kayak gitu. Iya. Tahap terakhir penyempurnaan di Penyempurnaannya. Nah, akhirnya gua pulang sama si Gus. Subuhan di rumahnya. Setelah subuh kita ngeteh bareng. Waktu itu memang gua belum terlalu fanatik ngopi ya. Gua ngeteh.
cerita, wes enak belum katanya. Alhamdulillah gue enak. Ya, mulai sekarang harus hati-hati. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kadang orang tuh di depan kita baik, di belakang juga Menusuk. bisa menusuk. Nah, menusuknya kalau secara jantan one by one fight Masih enak. masih kelihatan ya, masih kelihatan. Tapi kalau udah hal main yang berbau-bau mistis, ya kita nggak tahu karena lawan kita nggak kelihatan seperti itu. Ya Gus, saya jujur aja sih selama di Jawa Timur ini selalu waspada, selalu hati-hati, selalu menjaga perasaan orang. Kalaupun ada orang yang marah ke saya usahakan saya minta maaf gitu. Karena kita di kampung orang juga di Betul. situ ya. Dan gue menganggap kampung-kampung yang gue main itu kayak di kampung Bangun Sari, terus kampung Jumiraan, terus kampung Kalisogo, itu udah kayak kampung gue, serius bro. Gue main di kampung situ tuh udah kayak perkampungan gue sendiri gitu. Teman-teman tuh welcome. 19, 20, 21, 3 tahun. Jadi teman-teman di sana tuh udah ngerasa wis mas sampean ki sok kayak orang desa sini gitu. Ya alhamdulillah kalau masih ada Diterima. teman-teman diterima dengan baik di kampung-kampung. Akhirnya dari cerita sama Gus ini terbuka. Akhirnya gue nanya. Apa yang abang tanyakan ke Pertama, motif orang ini apa kok melakukan hal itu ke gua? Ya. Satu itu, dan gue pengen tahu siapa orangnya. Yang ketiga, apakah hal ini akan bisa terjadi lagi? Pertama dia menjelaskan dia nggak akan mau buka. Kalau nantinya dibuka bakal ada dendam. Takutnya berantem gitu ya. Bukan, takutnya ada timba apa? Yang Sakit ditakutkan hati si Gus timbul itu lagi, gua bakal balas balas dendam gitu. Oke. Tapi gue bilang Gus nggak apa-apa cerita aja. Aku pasti legowo. Siapapun orangnya mau itu yang tadi mau itu teman dekatku atau gimana aku legowo. Biar kita lebih hati-hati juga. Ya kalau dia- biar kita lebih waspada dan hati-hati. Terus akhirnya tapi kue janji sama aku ojo dendam. Karena kalau kamu dendam tiba-tiba kamu nanti ke dukun lain ya sorry maaf bukan kita dia bilangnya gitu. Kamu ke dukun kamu dendam balik nyantet dia. Ya kon sing mati katanya gitu. Oh enggak Gus. Kenapa bisa dibilang konsumsi mati? Ya itu nggak tahu ya itu masih jadi rahasianya gue intinya kon itu kamu yang mati karena mungkin yang gue tangkep apa yang udah dikasih gue sini ngelindungin gue ketika gue berbuat ini dia yang akan Mau ngapain abang di Betul. situnya? gue yang gue Karma kembali. itu yang gue tangkap sih dari kata nih Gus kalau janji setelah Gus ngasih tahu siapanya saya nggak akan balas dendam saya legowo saya ikhlas ya wis kalau sekiranya emang dia ada dendam pribadi ya kalau emang saya minta maaf sih wis serasa digubris maksudnya kalau udah tahu ya udah ceritalah dia tuh subuh setelah sholat subuh jam 5 atau setengah 6 lah pokoknya matahari udah mau terbit udah pagi lah itu gadang gue ya kan di rumah ciri-cirinya intinya motif ini ada ketidaksukaan Iri hati. ketidaksukaan di tempat kerja. Ya. Satu itu dia bilang. Kamu bikin perkumpulan apa memang di pabrik? Langsung nembak begitu. Langsung tahu ya. Padahal abang sebelumnya nggak ada cerita untuk Nggak. perkumpulan Ada apa di cerita situ ya. pekerjaan itu. Enggak. Kamu ada perkumpulan apa di pabrik? Kok sampean tahu, Gus? Wes tah katanya. Tinggal cerita jawab perkumpulan apa. Yes, aku cerita gue cerita yang seperti apa yang gue ceritakan di awal kan bahwasanya gue ada perkumpulan untuk membentuk serikat buruh buat namanya Di PT itu. ya untuk pelindung badan hukum lah Iya. badan hukum untuk di karyawan-karyawan di Iya, situ biar ya. dari perusahaan tidak bisa semena-menanya Betul. Nah, aku ceritalah sama Gus. Ya iku permasalahan di awal karena awakmu karo konco-koncomu ini bikin hal kayak gini. Oh, sebelumnya nggak ada. Gak ada. Awal mulanya dibuat seperti itu karena ada ini. Pokok permasalahan karena ada ini. Gitu. Sampai gue heran loh. Apa hubungannya gitu kan? Padahal abang mau bikin niat baik di situnya. Niat gue kan buat melindungi karyawan-karyawan yang di situ kok ada pihak yang malah Gak seneng. ciri-cirinya lagi disebutkan orang ini udah parubaya. Usia kurang lebih sekitar 48 atau 50 tahun ke atas lah. Di situ gue tersirat, oh mungkin si A. Dan itu masuk petinggi PT lu, Bang? Enggak. Ya itu Oh. salah satunya petinggi di perusahaan lah. Oh, Gue nggak usah sebut nama ya. Jangan. Ini nggak usah sebut nama karena memang takutnya gitu kan nanti disangka Fitnah, fitnah ya. fitnah. Tapi
Ini yang dijelaskan sama Gus seperti itu. Usia 50 tahun ke atas, parubaya, dan ini harus hati-hati. Jadi memang dia cerita yang diincar ini sebenarnya bukan hanya gua. Oh banyak. Target yang dia incar itu sebenarnya juga banyak. Termasuk golongan teman-teman gua yang Ngebikin serikat itu. membuat perkumpulan ini tadi. Tapi abang lah yang kena di situ karena abang di Kamis Kliwon itu tadi kali. Kalau lebih gampang. temen gua sih ada yang bercanda seperti ini ya. Ya mungkin lu yang diincar karena yang paling frontal, yang paling vokal seperti itu. Untuk menyuarakan itu. Ya, untuk menggaungkan serikat ini. Tapi ya terlepas dari itu penilaian teman-teman ya, bukan gue pribadi yang gue yang menggaungkan, gue yang enggak. Karena kita membentuk itu bersama-sama. Karena memang untuk kebaikan bersama-sama, dan sampai saat ini pun juga teman-teman masih berjuang di sana di perusahaan itu untuk menyuarakan keadilan teman-teman di perusahaan di Jawa Timur ini gitu. Dan setelah itu ya akhirnya kehidupan berjalan normal. Tetap syariat itu tetap dikasih sama Gus itu, dan dikasih tahu juga bahwasanya kalau ini kiriman itu dari Gunung Kawi. Nah, Itu letaknya jauh tuh Bang dari tempat lu. Gunung Kawi itu kalau nggak salah di daerah Malang ya. Oh jauh juga dong berarti. Tengah Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi di daerah Gunung Kawi yang dikatakan bahwasanya itu adalah orang yang nggak seneng sama gue ini datang ke paranormal itu punya gurunya di Gunung Kawi itu Kawi. tadi. Jadi kiriman itu dari Gunung Kawi. Dia Jauh, bilang ya. seperti itu. Dan diceritakan kehidupan kamu rusak begini, memang itu diserang dari itu dulu sebelum Rusak sejarah. gimana? Jadi gini, gaib ini secara nggak langsung yang diserang nggak langsung kita. Iya. Pertama kali dia yang dibuat ini adalah ngerusak mental itu dalam arti keluarga dulu. Keluarga diserang guna untuk menurunkan mental lu. Betul, agar supaya si benda atau makhluk yang bakal masukin gue itu lebih gampang. Oh. Satu, penjelasan dari Guswe itu ibu. Yang pertama kali diserang itu ibu. Oh, berarti awalnya ke orang tua dulu nih. Iya, ibu. Ibu nggak mempan, larilah ke orang yang disayang. Termasuk, ya mohon maaf nih, gue pernah mengalami kayak gagal nikah segala macam dulu kan. Salah satunya itu yang membuat kayak hancurnya dan ngedropnya gue di situ. Nah akhirnya masuklah itu. Jadi sebelum dari gue kena yang banget itu kan dibikin mental gue jatuh dulu nih. Kepikiran. Ya, jadi kayak kita pikiran stres, pikiran ini. Jadi hal itu tuh gampang masuk. Itu yang dijelaskan sama Gus We. Makanya setelah dari itu dikasih tahu bahwasanya untuk tidak memikirkan hal-hal yang membuat kita tuh kosong gitu. Iya. Harus pikirannya tuh positif aja. Overthinking tuh janganlah. Betul, overthinking atau apa dibuang aja lah jauh-jauh. Seperti itu. Dan setelah itu ya insya Allah Gus mengatakan bahwasanya terus ini diamalkan, setelah setiap habis sholat insya Allah kamu akan terlindungi. Dan disitulah gue merasakan bahwasanya gue pribadi merasakan ya ternyata Ada hal kayak gitu. Kalau orang belum merasakan atau mungkin yang mendengar cerita gue saat maksudnya makin ini skeptis gitu ya. yang mendengar cerita gue saat ini mungkin ada ini apa sih? Ini mah karangan. Ini mengarang, ini apa? Tapi balik mau bagaimanapun terjadi, balik lagi kepada mereka yang Betul. percayainya, Betul. mereka yang memang tidak percayakan itu ya. Jadikan suatu pembelajaran atau wawasan aja Dan bahwa motivasi ini tuh lah ada kesini gitu. lah ya. Dan salah satu gue balik lagi ke Jakarta juga Gara-gara hal itu. untuk lebih mengamankan diri lagi, gue kembali ke kota di mana asal gue berada gitu. Maksudnya gue balik ke kota itu karena itu juga, karena gue nggak mau hal serupa terjadi, karena gue masih banyak Bentuk pencegahan dari lu lah Bang ya. iya, karena gue masih banyak hal yang harus gue lakukan kayak membahagiakan orang tua gue, adik-adik gue, dan mungkin sekarang gue udah punya keluarga ya, keluarga gue. Alhamdulillah. Berarti udah nikah Bang berarti sekarang. Alhamdulillah udah. Jadi Alhamdulillah. gue lebih mengorbankan kehilangan pekerjaan gue untuk Hidup lu yang lebih bahagia lagi. hidup gue, keselamatan gue yang lebih baik. Ah. Prinsip gue seperti itu. Ya. Mungkin ya buat teman-teman yang ada di sini ya, atau mungkin pemirsa yang nonton gitu kan, jangan menyepelekan hal-hal yang atau mungkin sesumbar dengan hal-hal goib seperti itu, karena dimanapun tempat ya, ataupun Ada. salah-salah ngomong. dimanapun tempat itu kita selalu berdampingan gitu sebenarnya sama hal-hal seperti itu. Jadi mau terlepas kita mau mempelajari itu juga ada ilmunya. Benar. Terlepas kita mau cuek dengan hal itu juga ada. Yang penting kita nggak boleh sesumbar atau mungkin menantang. Apa sih itu? Teluh, santet, pelet segala macam itu ada. Bagi orang yang melakukan itu ada. Bagi orang yang menghalalkan itu ada.
Makanya Bener. buat teman-teman, buat ya semuanya yang menonton lah ya, selalu jaga sikap dimanapun kita berada, sopan santun. Seketika kita berada di daerah orang ya kita harus menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi adab lah gitu. Setuju. Jangan pernah sombong, sompral, kalau orang bilang sompral, tinggi hati. Besar kepala. Karena kita nggak ada yang tahu ya, orang itu kadang gimmick baik di depan kita, Ya. di belakang. Kita nggak pernah bisa tahu Betul, isi hati seseorang betul. itu. Tapi yang gue bagaimana. harap siapapun yang berkawan, semoga teman-teman di lingkungan gue ini adalah orang-orang yang support, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar punya niatan tulus untuk berteman Ya. gitu ke gue pribadi, dan gue pun juga sama sebaliknya, gue akan tulus untuk memberikan apa yang dia kasih. betul. Gila, seru sih. Gak nyangka juga sih. Dapat pembelajaran lebih juga buat kita lebih berhati-hati, Saling sopan santun di menghormati. tempat lain. Tapi kalau bilang sopan santun ya memang harus sih, harus. Memang Karena harus. mungkin yang dulu kita yang di bawah 90-an kali lah ya. Kenapa? Pasti kan lebih kuat sopan santunnya di situ yang diajarin dari orang tua. Karena memang gue pribadi sih dapat selalu dari zaman gue kecil sampai gue sekolah SD, entah itu guru, entah itu orang tua, selalu mengajarkan sopan santun. Sopan santun. Kalau gua lebih ke sering dari kecil sampai besar tuh sering jalan-jalan ke taman mini aja sih bang. Kenapa tuh bang? Biar tahu adat istiadat. Oh, benar Sama juga. ada. Oke, Benar. itu aja. Karena kan Sabang sampai Merauke ada di situnya, benar-benar. Tapi Ya kalau sih. Benar-benar. Tapi kalau prinsip gue sih bang ya, dari dulu tuh emang di mana bumi di mana Di mana lu menginjak, di mana bumi dipijak Iya, itu lagi dijunjung gitu. Karena ada peraturan-peraturan yang kita saling Dan menghargai. gue selalu tetap menjunjung, menghargai perasaan orang sih. harus sih, Bang, harus. Tapi ini kan kita udah mau sampai closing nih. Ada nggak pesan abang untuk Gus Swag Yang udah tadi ya? ngebantu Yang udah ngebantu. Mungkin buat yang udah menyembuhkan. teman-teman yang ada di Jawa Timur, khususnya Gus We, terima kasih banyak. Tetap sampean saya anggap adalah guru saya yang mengajari saya tentang apa itu ilmu, Iya. apa itu yang disebut mawas diri. Seperti itu intinya. Gus We semoga sehat selalu. Dan rekan-rekan di Padepokan Manik Jati, Mas Lutfi, Mas Agung, semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Semoga apa yang diinginkan, apa yang dimajukan untuk Padepokan Manik Jati selalu sejahtera, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Jadi hal baik buat masing-masingnya juga. ya, dan buat teman-teman mungkin ya harus lebih ke ini Mawas aja lah. diri. Mungkin itu aja sih yang udah gua bisa utarakan di sini mengenai hal-hal yang gua alami gitu selama berada di Jawa Timur. Dari sebelum-sebelumnya yang kita datengin memang belum ada sih. Belum. Lebih banyak cerita bertemu hantu. Iya. Oh udah ada Salah bang, pernah tingkah. waktu itu si Safira itu yang kita undang kan dia juga kena santet waktu itu. Oh Safira. Tapi kan Tapi nggak separah apa ini. iya. Oh, Kalau abang ini ini lebih dapat Lebih pembelajaran. dapat iya, banyak. pembelajaran. Dan bagaimana kita bisa istilah dari Jawa legowo, Legowo ya. menerima ya udah keadaannya seperti apa, kita nggak lagi dengki lagi sama seseorangnya, kita terima dengan ikhlas, jadikan pembelajaran buat kita sendiri, jadi juga introspeksi lagi buat kedepannya. Oke. Lebih legowo lah Dan intinya. ya menurut gua logo itu harus diimbangi sama ikhtiar juga. Ya, dan Iya, yang satu ikhtiar sih juga. jangan balas dendam, udah itu aja. Nah itu. Oke, terima kasih Abang Siap. Mas Bayu Iya. atas cerita pengalamannya. Siap. Kalau masih ada cerita lagi bisa kita lanjutkan di lain hari. Oke, boleh. Nanti Tapi dari cerita yang ini jauh-jauh lah untuk kembali ke situnya lagi, Bang. baik. Siap. Dan untuk penonton Sintesis Channel, kalau emang seandainya ada cerita versi kalian tentang masalah hal-hal di luar nalar, bisa coba di komen di kolom komentar, diceritain, nanti mungkin bisa kita bawain ya bang, buat di konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalau mungkin sebagian nggak ngebaca di kolom komentar, boleh di DM di IG-nya Sintesis Ada di Sintesis sini Media. IG-nya. Time. Oke, see you next time. Dadah.